Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Hari ini hari luar biasa di mana kita merayakan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang ke-78. Puji Tuhan, ini hari yang sangat luar biasa. Kita bersukacita merayakan hari kemenangan bangsa kita. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan hari kemerdekaan ini. Tema yang akan saya sampaikan adalah hidup dalam kebebasan. Mari kita akan membaca surat Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-13. Demikianlah bunyi kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara, berbicara tentang apa yang namanya kemerdekaan. Ingat bahwa Kristus telah mati bagi kita di atas kayu salib. Ia menebus kita dari apa yang namanya hukuman dosa. Dan kita telah diselamatkan, kita telah menerima kemerdekaan, kemenangan, dan kita menerima kebebasan. Sehingga kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. Dan kita telah diselamatkan dari maut. Namun, mari hari ini kita bersyukur bahwa dengan adanya kemerdekaan yang Kristus berikan kepada kita, mari kita harus benar-benar memahami apa sebenarnya arti daripada kemerdekaan ini. Saudara, ternyata kalau kita belajar dari surat Galatia ini, ada orang-orang di Galatia ternyata ketika mereka telah menerima apa yang namanya kemerdekaan, ternyata mereka ingin kembali kepada apa yang namanya hukum Taurat. Dan inilah fenomena yang terjadi. Ada dua fenomena ketika seseorang menerima kemerdekaan. Yang pertama, yaitu orang akan memahami dalam arti kata ketika mereka telah menerima kemerdekaan, maka mereka dapat memiliki kesempatan untuk hidup sebebas-bebasnya. Dan yang kedua, adanya sebuah fenomena bagaimana adanya orang yang telah dimerdekakan, mereka akan kembali ingin hidup di dalam kehidupan yang terjajah. Saudara, inilah yang terjadi atas kehidupan orang-orang Kristen yang ada di Galatia. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan mereka bahwa ketika mereka telah dipanggil di dalam apa yang namanya kehidupan yang telah dimerdekakan, maka mereka jangan lagi hidup di dalam kehidupan dosa. Itu sebabnya saya ingin menyampaikan dua perkara. Hidup dalam kebebasan itu bukan berarti yang pertama, dibebaskan bukan lalu kita hidup bebas. Artinya Paulus ingin menyampaikan sesuatu dan firman ini mengajar kepada kita bahwa ketika kita menerima apa yang namanya kemerdekaan, maka kita harus memaknainya sebagai sebuah kesempatan untuk hidup bertanggung jawab, untuk hidup jauh lebih lagi, mengisi kehidupan kita untuk perkara-perkara yang benar dan bukan sebaliknya. Ini menjadi sebuah kesempatan untuk kita hidup sebebas-bebasnya dan kita hidup dengan keinginan dan kemauan kita, kehendak kita sendiri tanpa adanya batasan. Itu sebabnya Galatia pasal 5 ayat yang ke-24 firman Tuhan berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Artinya siapa yang sudah di dalam Kristus, siapa yang sudah dimerdekakan, maka kita tidak boleh lagi hidup di dalam kehidupan dosa yang dikuasai oleh hawa nafsu. Yang kedua, dibebaskan bukan berarti kita hidup sebebas-bebasnya, tetapi dibebaskan artinya kita harus hidup di dalam roh. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Saudara, itu sebabnya dari ayat ini Tuhan mau kita hidup dipimpin oleh roh. Artinya hidup di dalam ketaatan, hidup berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Artinya kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan.
Dan inilah yang Tuhan mau, di mana hidup dalam kebebasan. Itu artinya bukan lalu kita hidup sebebas-bebasnya tanpa adanya rambu-rambu atau aturan, tapi justru kita dibebaskan, dimerdekakan. Kita harus mulai hidup di dalam pimpinan kuat kuasa Roh Kudus. Kita hidup di dalam ketundukan akan Roh Kudus, sehingga kita hidup di dalam firman dan takut akan Tuhan. Ingat, kemerdekaan yang Kristus berikan, yang Kristus telah nyatakan kepada kita, bukan berarti ketika kita hidup dalam kebebasan, kita hidup semau kita sendiri. Tapi kita harus mau hidup taat, tunduk kepada Roh Kudus. Sehingga hidup kita makin hari makin menyukakan hati Tuhan. Dan setiap kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kemerdekaan yang Kristus berikan tidak menjadi sia-sia. Tetapi kita menindaklanjuti dengan kehidupan yang makin menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan Allah, dan kita makin serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.